Mari kita awali kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, syukur alhamdulillah, kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk bisa mengaji bareng, menambah wawasan, menambah ilmu yang diasuh oleh Ustadz Abdul Azim Irsyad, sehingga ini akan menambah catatan amal, insya Allah juga menjadi arah bagi kita untuk menjalani hidup secara dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, sholawat salam semoga selalu bisa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mengawali kajian tafsir Al-Hikam pagi hari ini, yang insya Allah temanya tentang bermacam-macam anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena itu kita awali dengan umul kitab. Semoga barokah biridhoillahi ta'ala wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik, para jamaah kajian tafsir kitab Al-Hikam, mari kita dengarkan, kita ikuti bersama penjelasan dari Dr. Abdul Azim Irsyad. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma wal hikni bis salihin warzuqni fahma wal hikni bis salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan nanalu bisirri hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munir wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anna. Nankashifu biha ma ghaba anna warzuqna biha ilman ladunni wal mashrabal haniyya wa habiya ghani wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfau biha anna at-ta'na wa ta'un wa sa'ir an wa ibalai yakun ya Allah ya man amara bainal kaf wan nun wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-mab'uth rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha
تفرج بها ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجامعتنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون بها لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل شقام شفاء ولكل شقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعليه الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سر وجهر في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه النور. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلو بها الصعوب وعلى آله وصحبه من المصوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat lahir dan batin, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita melalui Zoom ini dalam rangka melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, Allah berikan kemudahan ya dari berbagai kesulitan, Allah berikan sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu diberikan kemudahan, diberikan kecerdasan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam menggapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tradisikan sebelum kita mulai kirim Fatihah kepada orang tua kita, nenek kita, guru-guru kita yang telah wafat mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan alam barzah. Jika masih hidup, mudah-mudahan mereka berikan panjang umur ya. Mudah-mudahan mereka diberikan sehat jasmani dan rohani, panjang umur, hidupnya dalam keberkahan dan berkecukupan, dan anak-anaknya insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Sedangkan yang telah mendahului, yang telah wafat, insya Allah mereka mendapatkan kenikmatan alam barzah, dan insya Allah berbagai kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Kemudian untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, oleh Allah diberikan kecerdasan intelektual dan spiritualnya.
untuk anak kita, keturunan kita, mungkin cucunya yang sedang menuntut ilmu baik di SD, SMP, SMA, atau yang di fakultas, atau yang sedang di luar negeri. Mungkin ada yang sedang bekerja juga, ada yang mungkin hafalan Quran, bibarakatil Quran, wa bisyafaatil Quran, bibarakati hadat ta'lim al-mubarak, wa bibarakati tahajud, wa bibarakati salati wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yassir umurahum waqti hajatahum, washfi mardahum, waj'alhum min ahlil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil Quran wa ahli salah wa ahli siyam wa la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wali walidayya wal min. Amin. Untuk keluarga kita, ya, untuk kita semua, mungkin saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, yang sedang menghadapi berbagai kesulitan, mulai kesulitan ekonomi, juga kesulitan kesehatan, mungkin sakit, mudah-mudahan diberikan sabar dan diberikan kesembuhan. Mungkin ada yang belum punya keturunan, mungkin ada yang belum punya pasangan, mungkin juga kondisi rumah tangganya bermasalah, kurang harmonis. Barokah dari pengajian ini, barokah Al-Fatihah dan sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit insya Allah diberikan kesembuhan, ya. Yang dalam kondisi ekonominya kurang baik, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki. Jika rezeki itu di atas, mudah-mudahan Allah turunkan. Jika rezeki itu di bumi, Allah angkat. Jika rezeki itu jauh, Allah dekatkan. Dan jika rezeki itu ada sedikit kotoran di dalamnya, mudah-mudahan Allah bersihkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian kita yang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Ya, Allah panjangkan usia kita dengan keberkahan. Kemudian Allah juga luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan Allah sehatkan kita sehingga kita bisa pergi haji, ya, menunaikan kewajiban, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala barokah sholawat haji yang kita baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tuballighuna wa ahlana bi hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabi alihi afdhalus salati assalam afdhalus salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin. Amin.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masuki pada pertemuan ke-9. Al-hikmah at-tasi'ah. Qala al-muallif rahimallah tanawwa'at ujnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at menjadi bermacam-macam. Tanawwa'at itu artinya macam-macam. Apa yang bermacam-macam? Ujnasul a'mali. Ujnas atau apa ujnasul a'mali itu? Bermacam-macam jenis amal, ya, amal perbuatan atau amal ibadah manusia. Litanawwu'i waridatil ahwali. Karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, ya, yang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beramal tadi itu, kepada hambanya. Jadi ini sedikit saya akan menyinggung tentang gambaran, ya, ilustrasi. Misalkan setiap orang itu punya amal ibadah. Dan tidak semua amal ibadah itu menonjol. Ada orang yang sangat rajin sedekah, ya sudah istiqomah terus ibadah itu. Misalkan tiap Jumat sedekah 100.000, atau setiap Jumat itu 1 juta, atau setiap Jumat itu 1.000. Pokoknya tiap hari Jumat itu namanya sedekah istiqomah. Ya. Dalam kondisi apapun, dalam Al-Quran itu fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi senang hatinya ya tetap sedekah, dalam kondisi hatinya itu galau ya tetap sedekah. Itu namanya jenis ibadah, ya, satu jenis ibadah. Ibadah yang lainnya misalkan orang punya keistiqomahan mengajar kitab al-hikam, ya sudah ngajar saja, istiqomah waktunya, istiqomah pokoknya istiqomah, berapapun muridnya itu tetap istiqomah. Itu namanya jenis amal, ya, jenis amal ibadah. Atau ada orang yang suka sholat duha, ya sudah sholat duha saja. Punya duit atau tidak punya duit itu istiqomah. Karena hubungannya bukan karena duit atau tidak ada duit. Hubungannya karena keistiqomahan kita menjaga eksistensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang rajin tahajud. Kalau dalam kondisi lelah pun dia itu tetap tahajud. Lelah, nggak lelah, senang, misalnya habis bertengkar dengan suaminya, itu tetap tahajud. Karena nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kemudian ada yang rajin dan istiqomah baca sholawat. Setiap hari 10.000. Kayaknya enggak lah kalau 10.000. Kalau 1.000 mungkin, ya. Kalau 100, kalau 1 kali. Tetap. Nah, yang saya sampaikan, tanawu'it ujnasul a'mal litanwu waridatil ahwal. Orang yang punya keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya Allah berikan berbagai kelebihan, ya, berbagai kelebihan pada orang tersebut. Tentu saja sesuai dengan jenis amalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan waridat, itu akan muncul. Waridat itu miracle. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang tersebut itu bermacam-macam. Sesuai dengan keistiqomahan di dalam amal tersebut. Sering saya sampaikan dan saya contohkan, ada orang anaknya itu pintar-pintar, banyak yang hafal Quran. Ternyata wiritannya itu kaitannya dengan tersebut, ya. Nanti di sholawat ini sudah saya sebutkan. Sholawat ini ada sholawat agar rezeki baik lancar, ada sholawat itu misalkan, ya, agar diberikan kesembuhan, agar terbebas dari penyakit bala, taun, ya. Ya, taun, ya, kayak corona lah, wabah. Ada sholawat agar diberikan kemudahan haji dan umroh, ada sholawat agar diberikan kemudahan hafal Quran, ada sholawat agar diberikan diberikan kemuliaan. Itu semuanya banyak, ya, dan itu ada sanadnya dari guru-guru kita. Nah,
Itu kalau kita baca secara istiqomah nanti akan melahirkan namanya miracle. Nah, miracle itu adalah waridat. Jadi nggak bisa misalkan saya baca sudah 10 kali, loh kok nggak muncul ya? Itu nggak bisa, karena itu perlu keistiqomahan. Nah, istiqomah itu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah menjadi rutinitas yang, kalau para kiai itu keistiqomahnya, mengistiqomahnya apa? Ya sholat malam, saya perhatikan ada yaitu istiqomah seminggu sekali khatam Quran, istiqomah lagi sholat tahajud, istiqomah lagi ngasih makan santrinya gratis, istiqomah itu istiqomahnya itu banyak. Kalau kita kan paling satu ya, paling satu itu pun kadang bolong-bolong. Nah, yang demikian ini disebut dengan beraneka ragam jenis amal perbuatan manusia atau amal ibadah, karena bermacam-macam pula pemberian karena Allah yang diberikan kepadanya. Jadi semakin banyak ya kelebihan yang Allah berikan, itu berarti tandanya mereka itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika miracle itu muncul, dan miracle itu bukan tujuan. Miracle itu akan muncul sendiri. Saya ilustrasikan orang ya. Saya ilustrasikan orang yang membuat meja itu otomatis tuh ada kolongnya. Kita nggak usah mencari atau kita nggak usah. Saya mau bikin kolong nggak usah. Semakin besar mejanya akan semakin besar kolongnya. Nah, seperti itu. Jadi akan muncul ya, secara otomatis waridat itu sesuai dengan keistiqomahan orang tersebut. Misalkan setiap jam 2:30 bangun, istiqomah sholat tadi. Lah nanti akan muncul-muncul sendiri, nggak usah. Misalkan, lu kok nggak muncul-muncul? Kalau nggak muncul-muncul itu berarti belum istiqomah. Berarti hatinya belum ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud tanawu ya tanawwa'at jenasul a'mali litanaw waridatil ahwal. Saya kemarin mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Gus Idris kalau salah. Ada satu sholawat namanya Dalailul Khairat ya. Itu isinya itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau istiqomah mengamalkan ya, mengamalkan dalil khairat, Allah berikan keistimewaan yang tidak diberikan keistimewaan kepada orang lain. Misalkan kalau dia itu pengusaha, itu usahanya itu akan melejit dan Allah berkahi hartanya. Kalau dia itu menjadi seorang kiai yang keramat, tapi nggak minta keramat ya, otomatis karena ya barokah dari ini. Kalau dia itu seorang seorang dokter, itu akan keramat juga. Jadi kadang hanya obat biasa, tapi bisa menyembuhkan. Loh, ini karena apa? Bukan karena obatnya, tapi keistiqomahan itu akan muncul. Anak-anaknya itu akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, ya, cerdas-cerdas. Pokoknya saya temukan orang-orang yang seperti itu, saya berarti ini anaknya kok hebat-hebat. Tapi ternyata amalannya itu banyak sholawat. Ya, sholawat yang dikumpulkan dalam dalil khairat. Nah, kita nggak usah berat-berat ya, sholawat yang sudah kita susun ini nanti diamalkan ya dengan niatan cinta kepada baginda Rasulullah, insya Allah akan muncul-muncul sendiri. Kapan? Bisa jadi kita masih hidup, bisa jadi anak kita, bisa jadi nanti keturunan-keturunan kita yang cerdas, kecerdasannya itu sangat luar biasa. Kemudian dia itu diberikan kelebihan hartanya itu berkah, ya. Pokoknya akan mengeluarkan miracle masing-masing sesuai dengan keistiqomahan. Maka ini disebut dengan tanawwa'at jenasul a'mali li tanawwu' waridatil ahwali. Terus kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, suasana hati itu bisa mempengaruhi perilaku. Kita ini wiritan ya. Wiritan kita ini mengamalkan misalkan doa yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Ya, itu bisa mempengaruhi suasana hati. Maka di sini ketika terjadi hujan turun misalkan, atau kejadian apa saja, musim ketiga, musim tiga itu musim kemarau, musim hujan, atau kondisi apa, Pak, hati itu pasti rasanya itu beda misalkan.
misalkan ya hujan turun, itu setiap orang itu pasti punya suasana yang berbeda. Kalau petani ya ketika turun hujan pasti alhamdulillah ya. Alhamdulillah tanaman saya itu sekarang ada yang menyiram yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tempat yang lain ketika hujan turun pasti wah kenapa hujan ini? Saya sedang menjemur pakaian ini. Kemudian satu lagi hujan. Wah, ini kalau hujan ini bisa menyebabkan saya masuk angin. Jadi suasana hati itu juga berbeda-beda tergantung ya menyikapinya. Padahal hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana hati itu juga ada yang mempengaruhi apa? Ya, karena ya macam-macam yang dirasakan tadi itu. Tapi kalau hatinya itu sudah imannya itu kuat, imannya itu kokoh, hujan itu tetap akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih amatir seperti kita, hujan itu yang menyikapi macam-macam. Nah, ini nanti akan diilustrasikan amal ibadah manusia seperti sholawat itu juga akan melahirkan miracle yang macam-macam. Kalau dia itu ahli ya, ahli pendidikan, kalau itu ahli ekonomi, itu akan muncul sendiri-sendiri. Itu tergantung. Nah, di sini ketika terjadi hujan misalkan, setiap orang akan memiliki suasana hati yang beragam di dalam hatinya, ya, di dalam menyikapinya. Ada yang wah kok hujan karena khawatir kehujanan dan masuk angin. Ada juga yang mengungkapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur karena suasana hatinya sedang bahagia karena tanamannya tersiram. Ada juga yang bingung karena memiliki acara yang akan dikerjakan. Beda, hati manusia itu beda-beda. Kita milih yang mana? Nah, kalau suasana hati kita baik, itu dalam kondisi apapun tetap mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Suasana hati manusia dipengaruhi amal zahir, itulah yang disebut dengan beragam amal. Jadi amal kita yang muncul itu karena suasana hatinya. Kalau kita itu bahagia, pasti sering senyum melihat temannya, kenalan dengan temannya. Tapi kalau hatinya itu bermasalah, itu mau keluar senyum itu sulit. Sulit. Kalau lagi tanggal muda itu biasanya senyum. Tapi kalau sudah tanggal tua itu cemberut semua. Ada tamu itu kadang nggak mau bukakan pintu. Oh ini tagihan ini, tagihan ini. Jadi tahu persis ya, tanggal sekian itu sedang apa, sedang itu. Ini apa suasana hati ya, kita harus tahu suasana hati. Tapi kalau sudah hatinya mapan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baginya itu adalah semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita belum mapan, mari kita bersama-sama memapankan hati kita dengan mengkaji kitab Al-Hikam. Terus kita lanjutkan. Apa sih waridat itu? Nah, waridat itu miracle, keajaiban, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Jadi pilihan ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya istiqomah berarti. Tidak ada cara lain. Kalau ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala maka jadilah orang yang istiqomah. Tetapi istiqomah itu sangat sulit dan berat karena memang apa ya? Istiqomah itu memang amalan para wali. Mungkin dari sekian ratus ribu orang itu yang bisa istiqomah 2 atau 3. Karena memang istiqomah itu sangat berat. Makanya saya kadang menyampaikan kenapa orang-orang anak-anak yang sedang hafalan Quran itu Allah berikan kemuliaan karena memang mereka istiqomah. Mau tidak mau, ya, terpaksa atau tidak terpaksa, mereka istiqomah. Pagi harus setoran, sore harus setoran, kemudian malam setoran. Dan itu berulang-ulang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Itu kalau nggak istiqomah nggak bisa. Kita nggak akan bisa seperti anak-anak yang belajar seperti itu. Dan mereka nggak boleh bolos. Sehingga keistiqomahan itu akhirnya melahirkan sebuah miracle. Nah, di situ. Ada. Mungkin kita itu kalau istiqomah itu sangat sulit. Kita mungkin bisa sehari itu sholat 10 rakaat, tapi besok malas itu bisa terjadi karena memang belum punya jiwa istiqomah tadi itu. Istiqomah itu harus dilatih.
Ada orang semangat ngajar, itu kalau nggak dibayar ya nggak semangat. Ada orang semangat itu kalau ada guyonan begini, ada tamu dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kita tahu di Indonesia itu di masjid, ya, di masjid, di musola itu kan masjidnya sudah jelek, musolanya jelek. Di situ ada seorang imam, kadang ya imam sekaligus azan, iqamat, makmumnya 2 atau 3. Tapi itu berlangsung bertahun-tahun, bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Dia tidak pernah berkeluh kesah dan tidak ada yang membayar sedikit pun. Kemudian ada tamu dari luar negeri, ya mungkin dari negara tetangga lah yang kaya, mengkritisi, gimana orang Indonesia ini? Masjidnya sudah jelek, kadang adzan asarnya itu jam 4:30, nggak tepat waktu. Ya. Kemudian jamaahnya itu kadang nggak datang-datang, kalaupun datang itu nggak banyak. Nah ini bermasalah ini masjid di Indonesia. Terus ada yang pinter. Kamu kalau di luar negeri gimana? Oh kalau di luar negeri itu istiqomah, istiqomah dan tepat waktu adzannya. Nah ditanya lagi, terus gimana pengaturan di sana itu setiap imam itu digaji, setiap muadzinnya digaji. Nah kira-kira kalau nggak digaji itu bisa istiqomah setahun apa enggak? Kaget. Kok pertanyaannya seperti ini? Jangan-jangan Anda itu sholat istiqomah itu karena dibayar. Tambah kaget. Nah, kalau Indonesia setahun, 2 tahun, 3 tahun itu menter saja kan, karena memang dia itu motivasinya hanya menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Indonesia itu berkah insya Allah karena masih banyak orang-orang yang demikian. Oleh di luar negeri ada nilainya semua. 2 rakaat itu ada nilainya. Nah, itu ibaratnya seperti karena apa? Hampir semua itu menjadi materi di negara-negara kaya sehingga tingkat keikhlasannya itu tentu beda. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sholat karena Allah, adzan karena Allah dengan orang yang adzan karena digaji per bulan pasti ada bedanya. Allah itu adil, ya, insya Allah seperti itu. Jadi waridat itu sebuah miracle yang Allah berikan kepada hamba pilihnya karena istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada setiap jenis ibadah akan melahirkan miracle yang berbeda. Ya, tadi itu setiap turun hujan akan mempengaruhi suasana hati. Setiap wiritan yang diistiqomahkan juga akan melahirkan miracle yang berbeda-beda. Adzan misalkan, orang yang istiqomah adzan ini istiqomah itu ada satu hadis yang ditulis dikutip oleh Sayyid Muhammad dalam kitab Khasa'is al-Ummah Muhammadiyah. Orang yang adzan istiqomah selama 7 tahun ikhlas, ada yang riwayat yang lain 12 tahun, insya Allah orang seperti itu terbebas dari siksa api neraka dan juga di alam barzah tidak akan dimakan oleh ulat. Dan itu terbukti, ya terbukti nyata. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah memberikan keistimewaan sesuai dengan terangan hadis. Belum lagi nanti di akhirat, belum lagi di dunia. Nah, itu namanya keistimewaan. Ada orang yang rajin sedekah setiap Jumat. Allah berikan kemudahan rezekinya. Itu namanya miracle. Nggak usah minta, nanti itu akan muncul sendiri. Justru kalau minta itu nggak baik. Ya, kalau minta itu nggak baik. Karena kalau minta itu permintaannya tidak segera dikabulkan, dia itu akan putus asa. Dan putus asa ini adalah termasuk dosa. Oleh karena itu kalau kita niat istiqomah sudah, istiqomah membantu orang, istiqomah menolong orang, istiqomah sholat duha, istiqomah sholat malam, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah baca sholawat, istiqomah kemudian menyenangkan anak, istiqomah birrul walidain, teruskan saja karena suatu saat akan muncul miracle. Nggak usah diminta miracle-nya kapan ya Allah datang, nggak usah, itu akan datang. Semakin kita banyak menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan semakin lama datangnya miracle tersebut. Ya, itu namanya waridat ya. Nah, monggo dan persilahkan, orang punya kelebihan masing-masing. Ada yang rajin sekali berjamaah, tapi agak pelit. Ya. Ada yang dermawan, tapi agak malas sholat berjamaah. Jadi nggak ada yang sempurna.
Nggak ada yang sempurna manusia ini. Yang sempurna hanya satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Macam-macam jenis amal ya kita lihat. Namanya waridatul ahwal. Waridatul ahwal, bermacam-macam pula pemberian Allah kepada hambanya akan mempengaruhi suasana hati sehingga akan melahirkan kondisi perilaku yang beragam. Tadi saya sampaikan, orang yang mengamalkan sholawat biasanya akan melahirkan ketentraman batin. Ya, orang yang sering mengamalkan sholat duha biasanya suasana rezekinya itu lancar. Orang yang sering mengamalkan sholat malam itu suasana hatinya itu tentram dan damai. Keluarganya itu bahagia, berbagai persoalan Allah berikan jalan keluar. Orang yang rajin ya, kemudian rajin sedekah, rezekinya meningkat. Itu namanya waridatul ahwal. Nah, monggo persilakan yang punya keistiqomahan dilanjutkan. Tapi istiqomah yang baik-baik ya. Ada istiqomah pelit itu melahirkan apa? Istiqomah marah itu yang negatif nggak ada. Ini istiqomah ini kalau marah itu bukan istiqomah itu. Ya, jangan sampai marahnya istiqomah. Tiap jam sekian marah. Kemudian jam 8 itu sudah reda. Kemudian jam 12 mulai lagi, itu nama enggak. Jadi kalau istiqomah itu yang positif ya, bukan istiqomah. Ini maksiatnya istiqomah ya, enggak tepat ya. Maksiat kok istiqomah. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Macam-macam waridat ya. Waridat hamidah, waridat yang istiqomah, waridat yang terpuji. Ya, dari amalan melahirkan tingkat ya, tingkah yang terpuji. Nah, barusan sudah saya memberikan mukadimah, orang sholat malam itu begini-begini. Nah, itu ada penjelasan di di makalah yang lain. Sebenarnya waridat itu muncul itu bukan balasan Allah. Bukan balasan Allah. Tapi itu merupakan bunga. Kalau orang di bank itu bunga. Nah, duitnya tetap, balasannya nanti tetap. Ibarat orang itu menanamkan saham. Duitnya tetap, tapi setiap bulan dia itu dapat bonus. Nah, itu. Nah, ibarat pula itu buah ya, buah dari keistiqomahan itu bukan balasan Allah Subhanahu wa taala. Nanti balasannya tetap nanti di akhirat. Karena kalau dibalas di dunia itu tidak cukup alam semesta itu untuk untuk kebaikan kita. Nah, dengan catatan ikhlas ya. Saya contohnya begini. Sholat misalkan. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, ini bagaimana kita memahami hati seperti ini? Kemudian dia itu lakukan secara istiqomah. Nanti akan lahir namanya miracle-miracle itu tanpa harus kita minta. Nah, tapi tetap balasannya nanti di akhirat. Sebab kalau balasannya itu di dunia, bagaimana mungkin dunia itu akan memenuhi pahala-pahala hamba-hamba Allah yang sholat secara istiqomah, yaitu sholat rakaat al-fajr. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua itu dalam ilmu balaghah diartikan secara tuntas, secara gamblang, betapa Nabi itu cinta, betapa Nabi itu sangat menjunjung tinggi namanya sholat, sehingga sampai Nabi itu mengatakan ya, sholat 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya, sehingga tidak ada kalimat yang lebih indah lagi untuk menggambarkan betapa pentingnya namanya sholat fajar itu. Nah, jadi kalau kita istiqomah nanti akan muncul itu bukan balasan Allah, itu masih bunganya. Nggak enak menggunakan bunga apa yang namanya? Pokoknya cicilan lah.
Pokoknya itu buah ya, buah dari ibadah kita, bukan balasan. Nanti balasannya tetap di akhirat. Ya, tetap balasannya nanti di akhirat. Karena kita termasuk ya, manusia kita seperti kita itu termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang terdahulu itu kalau sholat sunnah itu dilaksanakan dengan baik karena mereka itu punya keyakinan akan melahirkan miracle dan mereka tidak banyak berpikir tentang miracle karena mereka itu yakin kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan ya. Walidat hamidah melahirkan satu, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walidat ya, kita kalau istiqomah sholat berjamaah itu suatu saat akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud rasa takut? Takut kepada Allah itu akan semakin mendekat. Berbeda dengan takut dengan setan, takut dengan jin, takut dengan tagihan itu menjauh ya. Takut dengan tagihan itu menjauh. Takut dengan orang itu menjauh. Tapi kalau takut dengan Allah itu akan melahirkan rasa khosyah, melahirkan rasa takut kepada Allah, artinya justru semakin mendekat, merasakan ya wibawa Allah yang begitu hebat, yaitu merasa takut kepada Allah sehingga tidak berani berbuat apapun yang negatif karena selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terbesit sedikit pun dalam benaknya berbuat buruk. Karena takut, akhirnya dia takut berbuat buruk, karena merasa Allah itu melihatnya, akhirnya dia itu senantiasa berbuat baik. Terus mendekat dengan kebaikan-kebaikan. Itu karena ya istiqomah di dalam kita beribadah. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai kapanpun, dimanapun, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Waridat yang berikutnya. Waridat yang berikutnya yaitu ya, waridat yang berikutnya akan melahirkan apa? Melahirkan rasa damai, yaitu selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun karena merasa semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Rasa damai itu rasa senang, bahagia. Jadi rasa hidup itu happy. Hidup itu bahagia. Hidup itu nyaman. Hidup itu merasa bahwa dirinya telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kan enak orang itu hidup itu merasa tentram, damai. Ya, itu kan enak. Karena apa? Ya karena keistiqomahan yang kita kerjakan tadi itu. Ya, nanti tergantung bentuknya apa. Kalau sholat wajib kan nggak usah dibahas, itu wajib. Itu sholat sunnah. Entah itu sholat rawatib, entah itu sholat malam, entah itu sholat duha, itu akan melahirkan itu tadi. Pertama rasa takut kepada Allah. Yang kedua itu merasa tentram dan damai. Atau istiqomah berzikir sekian ribu, itu pasti akan melahirkan rasa tentram dan damai. Ala bidzikrillah tatma'in al-qulub. Zikir Asmaul Husna juga demikian. Akan melahirkan rasa tentram di hati. Ini melahirkan rasa unsun damai, yaitu selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun karena merasa semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Melahirkan qabdan. Nah, qabdan itu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat al-qabid. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul baril musawwirul qahharul wahhab razzaqul fattahul alim. Al-qabidu, al-qabidu al-basid, ada al-qabdu al-basid. Al-qabidul basid. Apa al-qabid? Qabdan. Qabdan itu Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam, merasa kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasa sombong karena memang kita tidak berdaya.
Nah, namanya digenggam dalam genggaman Allah, kita mau apa coba? Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah itu Al-Qabid. Al-Qabid. Kemudian merasa rendah di hadapan Allah. Karena kita merasa di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akan merasa hina. Yang muncul adalah bahwa kita itu lemah, merasa kita tidak berdaya, merasa bahwa kita banyak kekurangan-kekurangannya. Sehingga kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya itu kita itu tidak pantas gitu mendapatkan balasan ini dan itu, ya. Misalkan merasa diri kita tidak pantas mendapatkan kebaikan karena kita ini pernah bermaksiat ini dan itu. Itu rasa muncul ya, rasa itu muncul. Ya, merasa di hadapan Allah rendah walaupun ibadahnya banyak. Karena dirinya milik Allah sehingga ibadah pun itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa namanya? eh, orang yang beribadah tapi bangga dengan ibadahnya. Makanya ada sebuah pernyataan begini. Orang yang ahli maksiat kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan-kesalahan serta kekurangan-kekurangan di hadapan Allah jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi bangga dengan ibadahnya. Kok bisa? Iya, karena ketika orang bertobat kepada Allah merasa dirinya hina, merasa tidak berdaya, dan itu yang diinginkan Allah kan, mengakui kekurangan-kekurangan. Sementara orang yang ahli ibadah kadang itu bangga dengan ibadahnya. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa keberhasilannya itu adalah prestasinya. Padahal dia itu bisa beribadah itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat penting ya membangun rasa seperti ini. Jadi kalau kita merasa bahasa 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 Arab itu tadarruk, kita betul-betul merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita praktekkan yaitu baca Sayyidul Istighfar. Anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Yang lain nggak ada. Engkau adalah Tuhanku. Tuhanku bukan ketenaranku. Tuhanku bukan kehebatanku. Tuhanku adalah Allah. Anta Rabbi. Baru kemudian wa ana abduka. Aku adalah hambamu. Sehebat apapun aku tetap hambamu. Dan apa yang aku miliki adalah pemberianmu. Sehingga akhirnya melahirkan itu tadi. Qabdan. Nah, ini kalau tidak ada ilmunya, kalau dia itu berhasil, siapa dulu yang ngatur? Nah, pasti muncul. Padahal kita bisa ngatur itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya raya misalkan merasa bahwa kekayaan itu milik Allah, sehingga akhirnya melahirkan orang yang dermawan. Bahkan cerdas pun juga pemberian Allah, sehingga kecerdasan itu bukan untuk unggul-unggulan. Ini saya bisa sepertinya pertolongan Allah. Sebab kalau orang cerdas kena stroke itu habis itu. Sehebat apapun kalau sudah kena stroke, oh itu nggak bisa. Kadang itu makan itu nggak bisa membedakan antara sambal dengan apa namanya, nggak bisa membedakan antara sambal dengan pecel itu nggak tahu. Ya karena otaknya sudah error. Makanya kalau kita sudah diberikan kecerdasan, wajib bagi kita itu untuk mengamalkan kecerdasan itu sesuai dengan Allah berikan apa ya profesinya. Dokter, mengajar. Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tidak satu pun yang patut dibanggakan karena semua itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bastu, al-bastu ya. Kalau tadi al-qabdu, ini al-bastu. Al-bastu, al-basitu, al-basitu melahirkan baston. Jembar, jembar itu legowo. Dadanya itu apa namanya? Jembar hatinya. Pemaaf, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah khawatir sedikit pun ya, tidak pernah rasa khawatir sedikit pun. Orang yang seperti ini damai dan bersyukur kepada Allah, selalu happy hidupnya
di dunia karena merasa dicukupi, dia di akhirat itu merasa bahagia. Allah SWT membuka pintu rezeki kepada siapa yang diinginkan. Yabsutu rizqa liman yasha. Karena punya keyakinan Allah itu memberi, Allah itu memberi kepada siapa yang diinginkan. Sehingga nggak pernah khawatir. Terus nanti gimana? Loh kok gimana? Oh, kita bisa ini atas pertolongan Allah kok masih gimana? Tapi ini muncul nanti ya karena kita istiqomah tadi. Pokoknya istiqomah ya. Istiqomah itu nomor satu. Istiqomah sholat malam, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah wiritan, istiqomah sholat jamaah itu nanti akan muncul perasaan-perasaan. Kalau belum istiqomah ya angin-anginan. Kadang baik, kadang pemarah, kadang itu karena apa? Karena ibarat hati itu belum mapan. Pas baik itu sholatnya rajin, pas nggak baik nggak sholat. Ya karena belum mapan, namanya belum mapan. Mudah-mudahan barokah dari pengajian ini kita semakin hari itu semakin mapan hati kita. Terus lanjut. Ini apa kisah ya? Ma'ruf Al-Karhi ya, itu rajin puasa, sunnah ya. Kemudian ibadah-ibadah lainnya juga dilaksanakan dengan baik. Ketika dalam perjalanan, ya, ini dalam kondisi puasa, menemukan orang yang berjalan dan membawa air. Kemudian orang itu membawa air, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Al-Qarhi minum air tersebut karena merasa yakin bahwa doa orang tersebut terkabul karena dia berdoa semoga orang yang minum air ini mendapatkan rahmat. Nah, sedang puasa Nah, sedang puasa tidak mengandalkan puasanya, tapi justru menyenangkan orang yang memberikan air. Itu kalau kita itu kadang kalau kita itu sedang puasa, saya ini sedang puasa. Ini cerita ya, ketika dalam perjalanan beliau menemukan orang yang berjalan dengan membawa air. Kemudian orang itu yang membawa air berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Al-Qarhi minum air tersebut membatalkan puasanya karena merasa yakin bahwa doa orang tersebut terkabul karena dia berdoa semoga orang yang minum air ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ilustrasikan kita sedang musafir ya, perjalanan kita dalam puasa. Kemudian ada orang yang mau sedekah air dan dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang meminum air saya dikabulkan, mendapatkan rahmat Allah SWT. Dia buru-buru membatalkan puasanya karena dia punya keyakinan doa orang tersebut itu dikabulkan. Makanya kalau ada orang, ini sering dicontohkan oleh para ulama, datang kepada orang yang ya secara ekonomi tidak mampu lah di desa, kemudian menyuguhkan makanan ini dan itu. Dia sedang keadaan puasa, dia makan. Karena apa? Karena mereka tatkala menyuguhkan itu ya, kadang uang yang dimiliki kan sedikit. Ini hanya untuk menyuguhkan, memuliakan tamu. Sehingga rasa bahagianya ketika memberikan itu berbeda dengan yang lain. Sehingga orang itu akhirnya makan dan menikmati. Ada seorang kiai itu begini. Ya, ada seorang kiai itu begini. Diundang tetangganya itu miskin. Ya bukan miskin banget lah. Ya biasa-biasa saja. Terus setelah isi pengajian itu, kalau di desa itu kan ada salaman tempel ya, di amplopnya 20.000. Pulang bilang ke istrinya, tolong ya uang 20.000 ini dibelikan beras. Untuk mengingatkan kepada saya dan anak saya dan istri saya, daging atau darah yang mengalir itu dari uang 20.000 yang diberikan kepada kita. Oh, itu sangat menghormati karena apa? Karena orang tersebut itu ketika memberikan itu pasti dengan bersusah payah dan itu merupakan hadiah terbaik untuk kita. Kalau sampai ada seperti itu. Jadi Kiai ini mengatakan tolong uang 20.000 ini ya dibelikan beras nanti kita makan dari situ untuk mengingatkan bahwa darah atau daging yang mengalir itu dari uang tersebut. Nah, ada ulama yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang ada kiai di Malang itu kalau diundang orang yang nggak punya dia datang.
Ada orang apa namanya, cari rombeng ya, mencari apa namanya, rongsokan. Saya pernah datang ke rumahnya, disuruh mampir, saya mampir. Habis pengajian di masjid, iya Habib Soleh kemarin ke sini. Pokoknya senang. Oh ternyata Habib Soleh itu datang ke sini. Itu orang yang nggak punya. Nah yang seperti itu kadang perlu kita lakukan untuk mengingatkan bahwa ya, bahwa orang-orang tersebut kadang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Nah ini Fudail bin Iyad. Nah, ketika wukuf di Arafah, semua orang sedang berdoa kepada Allah SWT. Ternyata Fudail hanya menangis dan meratap, tidak berdoa apapun. Ternyata dia hanya memikirkan masa lalunya yang telah pernah berbuat maksiat. Muncul. Memang kalau di Arafah, itu kadang itu masa lalu itu muncul. Ya, masa lalu itu muncul. Dan keajaiban Arafah itu kita akan merasakan kalau di sana. Makanya mohon ya kepada Allah agar bisa menunaikan ibadah haji. Insya Allah di sana itu akan banyak keajaiban yang tidak pernah kita rasakan dan tidak pernah kita pikirkan. Satu contoh yang pernah saya sampaikan, mungkin ada orang, ya, orang terkenal ini, ada orang berdoa, ya, berdoa di situ. Ketika mau berdoa, dia tanya dulu, kira-kira saya ini berdoa apa di Arafah? Karena kalau doa di Arafah itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kamu pengen doa apa? Kiainya ditanya gitu oleh ustadznya waktu di Arafah. Saya itu pengen ketemu orang tua saya, meninggal sekitar 8 tahun yang lalu. Saya pengen ketemu orang tua saya. Nah, akhirnya dia itu berdoa. Ya Allah, saya pengen ketemu orang tua saya, ayah saya. Tiba-tiba menepuk orang tuanya dari belakang. Ditepuk pundaknya. Kelihatan orang tuanya, padahal orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu ditepuk, dia itu pingsan. Ya, karena ayahnya bilang begini, terima kasih ya nak telah mendoakan aku. Padahal orang tuanya kan sudah mati, sudah wafat. Baru kemudian orang ini dikerumuni orang, dibawa, dikasih minum oleh dokter itu apa namanya, diinfus dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Setelah terbangun dari pingsannya, tanya, kamu dehidrasi, kurang air? Loh enggak, saya enggak kurang air. Saya itu berdoa ingin ketemu orang tua saya, ternyata orang tua saya itu ini tiba-tiba nepuk dari belakang, terus mengucapkan terima kasih nak ya telah mendoakan aku. Terus orang yang melihat, itu bukan orang tuamu, itulah orang yang sedang tersesat dari tenda samping. Loh enggak, itu ayah saya. Terjadi perdebatan, karena itu terceritakan karena ternyata nah yang seperti itu kadang terjadi. Ini ada juga. Ini orang Mesir ya, orang Mesir ngajar di Malang. Sama, ceritanya hampir sama. Dia menunaikan ibadah haji ya, tanpa tanpa memberitahu yang lain. Ternyata ketemu menghajikan ayahnya, ya, badal haji. Ayahnya dihajikan. Ayahnya dihajikan. Ya. Kemudian di Mekah itu ketemu, kemana-mana ketemu bareng. Nah. Bareng. Setelah wukuf di Arafah atau setelah tawaf itu hilang ayahnya. Ya, ternyata ayahnya memang sudah meninggal sekian tahun lamanya. Yang seperti itu salah satu keajaiban di Arafah. Makanya nanti kalau di Arafah ya kita mengakui, makanya disebut dengan Arafah, artinya araftu, aku telah mengakui ketidakberdayaanku, aku telah mengakui dosa-dosaku, aku telah mengenal diriku, sehingga apa yang ada diriku itu semuanya muncul ya, khususnya yang tidak baik. Nah di sini Fudail bin Iyad itu yang teringat hanyalah dosa-dosanya. Ya, tapi ini hanya cerita ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa merasakan ya keajaiban Arafah. Lanjut, terakhir. Ini namanya As-Saqati ya. Dalam sebuah cerita ini dikabari banyak orang toko-toko di pasar terbakar habis, namun toko miliknya tidak terbakar sedikit pun, selamat. Kemudian As-Saqati berkata, Alhamdulillah. Tiba-tiba dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gegara bahwa mengucapkan alhamdulillah sama dengan menyakiti saudaranya yang tokonya sedang terbakar. Dia beristighfar selama 30 tahun
gara-gara mengucapkan alhamdulillah karena dalam hatinya merasa senang, tokonya selamat, sementara toko saudaranya terbakar. Ini sebenarnya urusan hati ya. Ya, kita mengucapkan misalkan ada toko kita selamat dan terus kita mengucap alhamdulillah punya saya itu selamat. Sebenarnya makna alhamdulillah di situ itu secara zahir baik, tapi secara batin itu menyakiti saudara-saudaranya. Alhamdulillah punya saya itu selamat sendiri. Dia itu sedang membanggakan diri, lupa bahwa ada sekian orang yang menangis karena tubuhnya terbakar. Sehingga dia itu beristighfar selama 30 tahun, menyesali kesalahan mengucapkan alhamdulillah. Sama dengan saya sampaikan kapan hari itu, ada orang itu ibadahnya rajin, kemudian sholatnya rajin, semua ibadahnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak merasakan nikmatnya ibadah. Lantas dia itu datang kepada gurunya, guru, saya itu sudah ibadah, tapi kok tidak merasakan lezat dan manisnya ibadah. Oh, berarti hatimu sedang bermasalah. Nah, tolong ya, kamu pergi ke dapur, ambilkan satu kresek atau tas, kamu berangkat ke pasar. Baru dia itu mengucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Baru tahu gurunya. Ini penyebabnya. Kamu merasa dirimu itu hebat sehingga tidak pantas membawa kresek ke pasar. Padahal tasbihmu itu tasbihnya itu mestinya itu mensucikan Allah, bukan mensucikan dirimu. Ini yang menjadi penghalangmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadang kita mengucapkan alhamdulillah tapi isinya menyakiti orang lain. Kadang kita itu mengucapkan tasbih tapi mensucikan diri sendiri. Kadang kita itu mengucapkan sesuatu ternyata itu justru menyakiti hati orang lain. Nah, ini kan yang ngerti yang seperti ini kadang yang hatinya sudah bagus ya. Suasana hatinya sudah baik dan mapan. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus kita pikir, harus kita harus kita susun dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa sekarang itu adalah kontekstual. Saya pernah menyampaikan juga, ada orang di zaman Rasulullah itu, ini para emak-emak ya, sahabiat, itu kalau ketemu putrinya Abu Lahab, namanya Dharrah bin Abi Lahab, itu selalu baca Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Setiap ketemu. Akhirnya Dharrah itu nangis kan, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pamannya, Abu Lahab itu kan pamannya Nabi, keponakannya berarti. Ya Rasulullah, mereka kalau ketemu saya selalu membaca ayat ini. Ayat ini kan isinya yaitu menceritakan bahwa Abu Lahab dan ibunya selamanya di neraka. Tapi orang yang membaca itu niatnya apa? Menyindir. Jadi kita kadang baca Al-Quran itu dengan tujuan menyindir ya nggak boleh misalnya. Kita itu namanya penyakit hati ya, penyakit hati. Sejak saat itu para sahabat diingatkan oleh Rasulullah SAW, kamu kalau ada Durrah jangan baca surat ini karena apa? Karena itu cerita ayahnya di neraka selamanya. Berarti baca Al-Quran pun tidak boleh tujuannya menyakiti hati orang lain. Kadang kita itu rajin ke masjid ya dengan penampilan yang bergaya, tapi tujuannya apa? Biar keren. Ya sama, ingin menampilkan kesombongan. Nah, sebenarnya Allah memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan itu bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Ya, dibalik. Pakai baju bagus, berangkat ke masjid, alhamdulillah. Itu untuk disyukuri. Bukan ingin dilihat orang, tapi ingin ditunjukkan kepada Allah, ya Allah ini pemberianmu, misalkan Pak Yoyo pakai sarung BHS, ya. Dipakai ke masjid. Itu untuk menunjukkan ya Allah ini hadiah darimu yang terbaik. Nah itu bukan untuk disombongkan dengan cara mereknya ada di depan. Katanya ketika sholat Allah Akbar orang melihat semua. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Kalau kita membawa sesuatu yang baik itu kita tunjukkan bahwa itu karunia Allah. Jadi sebenarnya sedikit ya merubah ya mindset kita. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah karena rasa syukur kita kepada Allah,
bukan karena menyakiti orang lain, karena yang lain itu seperti kita ini tokonya terbakar. Kalau kita mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari berbagai kekurangan, bukan kita merasa suci. Kalau kita baca Al-Qur'an, murni kita mendekatkan diri kepada Allah melalui baca Al-Qur'an, bukan menyindir orang lain. Nah, ini jadi perubahannya sebenarnya sedikit, tapi itu mendasar sekali. Itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya itu disuruh kamu harus begini, astagfirullahaladzim, maksudnya astagfirullah apa? Aku nggak pantas melakukan seperti itu. Masa saya ini seorang dokter harus membawa kresek ke pasar, kan nggak pantas. Itu sama saja dengan menampakkan kesombongan. Ya sudah, biasa-biasa saja. Ini namanya penyakit hati ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Mas. Baik, luar biasa. Barakallah Ustadz Azim atas ilmu-ilmunya kepada kita semua. Bapak Ibu para jamaah, ada kesempatan bertanya terkait dengan materi yang dikaji pada pagi hari ini. Nampaknya sudah ada 2 pertanyaan, tetapi yang khusus Bu Lilis atau yang lain mungkin itu mohon disampaikan langsung saja karena biar lebih jelas. Monggo Ibu Lilis, tadi juga ada pertanyaan dari Bapak M. Hamim. Monggo Ibu Lilis, kami persilahkan Ibu Lilis. Baik, terima kasih Pak Muntalib. Assalamualaikum Ustadz Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, memang ini benar sekarang tuh jadi pemikiran sunnah itu, ibadah sunnah itu berpikirnya bukan harus merubah mindset kita. Kalau mengerjakan ibadah sunnah mendapat pahala, tapi kalau tidak mengerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Dengan mendapatkan ilmu yang dari Ustadz Azim sampaikan hari ini, memang sebenarnya kita kan memang tidak punya keberdayaan apa-apa, semuanya milik Allah. Nah, jadinya kalau misalnya kita beribadah gitu, tidak ada maksud mempamerkan ke orang-orang, tapi kadang-kadang orang melihatnya, wah ini orang ansor gitu loh, misalnya gitu, beribadah melulu, padahal tuh kita nabung pahala gitu loh. Jadi merubah mindset itu di orang di sekitar kita itu nggak mudah juga ya. Gimana itu menyikapinya ya Ustadz kalau seperti itu? Makasih Ustadz. Terima kasih. Sebenarnya ibadah itu, ibadah khususnya sunnah, itu bisa kita tutupi dengan apa ya? Supaya orang itu tidak banyak melihat ibadah kita. Itu namanya ada istilah ya, para wali itu kalau ibadah sunnah mereka itu tidak ingin banyak yang tahu. Ya, tidak ingin banyak yang tahu. Sehingga kalau rajin sedekah itu namanya ibadah sedekah sir, sedekah, tapi yang tahu tidak ada, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sholat, kalau sudah menjelang malam sampai subuh mereka itu bertetesan air mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para wali itu semua ibadah itu kalau bisa ditutupi, tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Tapi kalau orang awam itu kadang itu ibadahnya berusaha ditampakkan agar mendapatkan pujian. Bahkan kalau perlu itu menjadi uang. Nah, kita di era modern ini harus berusaha menjadi yang profesional. Apalagi zaman sekarang itu kalau maksiat itu bermunculan, maka kita harus berusaha memunculkan ibadah. Jadi ibadah kita harus berani memunculkan. Maksiat saja itu dimunculkan, kenapa ibadah tidak dimunculkan? Itu berarti namanya tandingan ya. Artinya, tapi bukan tandingan tahu, tetap menata kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Ketika tahun baru,
semua orang itu akan berfoya-foya menyambut tahun baru. Maka kita harus membuat budaya tandingan supaya juga muncul bahwa pada tahun baru itu banyak orang beribadah. Akhirnya banyak orang berkumpul dalam tahun baru itu, mereka itu berpikir bersama-sama untuk memunculkan bahwa maksiat saja itu berani, apalagi yang ibadah harus tambah berani. Nah, itu namanya seperti itu. Tapi tidak ada muncul untuk membuat sebuah tandingan bahwa ternyata orang baik itu masih banyak. Ternyata orang yang ibadah itu masih banyak. Ternyata orang yang mau berbuat baik, membantu masih banyak. Itu namanya budaya tandingan ya. Supaya tidak yang muncul tidak kok maksiat terus nih. Bangsa Indonesia banyak maksiat. Kita harus tahu juga bahwa itu ada jutaan orang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sering kadang guyon begini. Ada orang itu sering mengecam, lu ini tahun baru kok sholawatan. Lah Anda tidak pernah mengecam orang yang berbuat maksiat, sementara ada orang yang buat budaya tandingan untuk berbuat baik, memunculkan kemakrufan itu dikritik. Memang kurang kerjaan ya. Kadang seperti itu. Betul. Kita harus mempunyai keberanian. Makanya itu para ulama itu ketika sekian banyak orang bermaksiat, kita tampilkan itu, kita membuat syiar-syiar Islam. Oh iya, betul. Makasih Ustaz Ajim. Ya, sama-sama. kena. Ya, makasih. Makasih Pak Alif. Selanjutnya Pak Ustaz Azim. Satu lagi Ustaz, sekaligus ini pertanyaan untuk dari Bapak M. Hamim. Beliau bertanya begini, apakah ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, istiqomah dan seterusnya, kemudian bolehkah kita meminta imbalan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, itu pertanyaan dari Bapak M. Hamim. Monggo ditanggapi sekaligus ini penutup dan mohon nanti juga sekaligus doa, Ustaz. Monggo. Terima kasih. Sebenarnya minta itu tidak beda Allah dan secara spesifik itu tidak dilarang. Tapi Allah tanpa diminta pun tetap memberi karena Allah Ar-Razzaq. Nah, hanya orang-orang yang lupa yang selalu diingatkan. Allah itu tidak pernah lupa, maka jangan sering-sering mengingatkan. Sehingga kadang ini kalau hatinya itu baik katanya para ulama itu, ketika berdoa itu dia akan sibuk memuji Allah dan lupa dengan permintaan itu. Karena apa? Kalau sudah memuji Allah itu asik dengan pujian sehingga lupa dengan permintaan. Nah, seperti itu. Bukan berarti kalau minta kepada Allah itu nggak baik ya. Artinya orang yang hatinya itu sudah mapan itu tatkala berdoa itu kan biasanya mengawali dengan memuji Allah. Karena begitu asik memuji Allah, itu lupa dengan permintaan. Itu karena memposisikan Allah itu sebagai zat yang kita cintai. Nah, kalau kita memposisikan Allah itu zat yang objek kita minta itu, akhirnya kita itu banyak meminta, lupa kita berzikir. Maka kita harus sekarang berubah, memposisikan Allah itu zat yang kita cintai. Bagaimana Mas Thalib memuji kekasihnya sehingga lupa dengan apa yang mau diucapkan. Kamu ini cantik, kamu itu baik, kamu itu sampai lupa. Ketika ketemu itu mau mengucapkan sesuatu lupa karena apa? Begitu asik memuji kekasihnya. Nah, kita memposisikan Allah sebagai kekasih kita, memposisikan Allah dan Rasul itu sebagai kekasih kita sehingga isinya adalah memuji dan memuji. Karena orang yang selalu memuji dan memuji itu tanpa minta pun itu kadang dikasih. Nah, coba kalau Mas Thalib itu dipuji tiap hari oleh istrinya, dirayu dan lain sebagainya, itu nggak usah minta kopi, langsung ya, jam sekian kopi sudah ada. Itu karena apa? Berkat pujian. Maka kita harus banyak memuji kekasih kita yaitu Allah SWT. Bagaimana cara memuji Allah? Berpikir, sholat berjamaah, baca Al-Quran. Ya, bukan berarti kita nggak minta. Dengan seperti itu sudah bagian dari minta kepada Allah SWT. Makanya banyaklah memuji Allah SWT. Suatu saat hati kita terpuji Allah, itu kadang diberi karena apa? Sudah tabungan pujian kita sudah banyak. Nah, kalau tiba ujuk-ujuk nggak pernah muji, tiba-tiba minta, nggak mungkin. Misalkan Mas Thalib ya, istrinya nggak pernah memuji, nggak pernah ini, tiba-tiba tolong ya saya berikan motor. Oh, baru datang tiba-tiba minta seperti ini, ya muji-muji dikit. Nah, tapi kalau kita memujinya dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, itu bagian dari kita melaksanakan perintah. Di situ adalah bentuk pujian kita
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat kalau kita butuh sesuatu, minta itu nggak malu karena sudah mempunyai tabungan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa ya minta itu. Dan Allah itu senang kalau dimintain. Ya, Allah itu suka. Tapi itu tadi harus seimbang. Jangan mintanya dulu yang banyak tapi tidak pernah memuji. Boleh ya, silakan. Oh, Kalau ya. perlu Baik. begini ya. Doa itu sekarang berdoa. Seperti yang kemarin ya Allah. Kan apa? Engkau kan tidak lupa ya Allah. Ya, itu ada teman saya itu di Masjidil Haram kan punya keinginan ini dan itu. Kemudian sampai di Multazam. Oh iya, doanya yang seperti kemarin. Yang doanya seperti yang kemarin ya Allah. Karena mau mengulang juga lupa. Ya, doanya seperti kemarin. Datang yang kemarin ya Allah. Yang kemarin. Karena Allah itu kan nggak perlu diingatkan. Kan nggak perlu diingatkan. Oh, Allah itu sudah tahu kan. Kita belum berdoa loh sudah tahu. Hanya kita menyatakan. Kadang lupa kan doanya apa. Yang kemarin ya Allah. Nggak saya ganti permintaannya. Datang lagi. Yang seperti kemarin lagi ya Allah. Jadi setiap hari doanya seperti kemarin. Ya. Gitu Mas Talib. Baik, alhamdulillah Ustaz Radim. Langsung saya praktekkan ini memuji di rumah itu kan. Baik, para jamaah kajian tafsir kitab Al-Hikam pada pagi hari ini semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustaz Radim, kita praktekkan. Kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk istiqomah sehingga melahirkan waridat atau keramatan barangkali istilahnya begitu. Karena itu mohon doanya Ustaz sekaligus penutup kami persilahkan dan saya akhiri dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketentraman batin kita, ketentraman keluarga kita, anak-anak kita senantiasa menjadi anak yang taat beribadah kepada Allah dan Rasulullah, taat kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya dan teman-teman memohon doanya ya untuk finishing Nurul Hikam. Insya Allah bulan ini selesai. Insya Allah akhir atau pertengahan selesai, hanya tinggal masang aluminium ya, kaca. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تميت بها جسم قلب روح سر وعلم من علمه وعمل من عمله وخلق من خلقه ونية من نيته ووجهة من وجهته وقصد من قصد وتعود بركاتها علي وتعود بركاتها علينا وتعود بركة على جماعة على هذه الجماعة وتعود بركة علي وأولادنا وعلينا وأولادنا وأصحابنا وعلى أسرنا يا نور اجعل النور بحق النور إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله قلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد القونين والشرف الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستقبلين رجال صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم ارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة
wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim akrimna ya Allah. Ya Allah ya Fattah iftah lana abwaab rahmat. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahman irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi dzurriyyati, ya Allah berkahilah keturunan-keturunan kami. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkahilah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi banatina, ya Allah berkahilah putri-putri kami. Allahumma barik lana fi ahbadina, ya Allah berkahilah cucu-cucu kami. Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkahilah umur kami. Allahumma barik lana fi usratina, ya Allah berkahilah keluarga kami. Allahumma barik lana fi sihhatina, ya Allah berkahilah kesehatan kami. Allahumma barik lana fi ilmina, ya Allah berkahilah ilmu kami. Allahumma barik lana fi sihhatina wa auladina wa talamidina, berkahilah murid-murid kami. Allahumma barik lana fi rizqina, ya Allah berkahilah rezeki kami. Allahumma barik lana fi amalina, ya Allah berkahilah pekerjaan kami. Allahumma barikna fi baladina, ya Allah berkahilah negeri kami. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli al-Quran wa ahli salah wa ahli siyam wa ahli la ilaha illallah wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi wa ahli syarr wa asad birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Dan buku ini insya Allah saya menyampaikan buku yang isi sholawat nanti insya Allah kalau di Madinah setelah saya baca mungkin di Raudhah ya, saya sepulangnya nanti biar tambah berkah baca terus ya di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal Terima kasih. alamin. Mudah-mudahan Doakan kami juga bisa ke sana ya Pak. Juga Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Amin. Ustaz. Makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya izin terlebih dahulu.